Hari ini di episode ini kita akan bersenang-senang di resor paling selatan dan unik di Mesir, Mars Alam. Pagi ini kita akan pergi ke cagar alam dengan Laut Maladewa yang biru, pohon-pohon eksotis, dan burung-burung lucu yang datang ke sini untuk makan. Di sini, semuanya merayap. Kami akan minum kopi Sudan dari seorang badui, mengejar kepiting, dan pergi ke teluk tempat kura-kura dan sapi laut hidup. Saya mengharap kita bertemu lagi. Kita juga akan berakhir di sebuah kota kecil di Mesir, di mana kita akan menawar dengan jahat kepada para penjual. Kemudian kita akan naik quad dan pergi ke dalam gurun melalui jalur sungai kuno. Dan sudah menjelang malam kita akan tiba Little Dubai. Saya akan dinobatkan orang Mesir yang paling tampan. Tapi di sana kita juga akan berjalan-jalan di museum di atas kapal, melihat pertunjukan kecil dari dek kapal, dan sekali lagi kita akan negosiasi. Ya, kota yang sangat bagus, indah. Terima kasih banyak. Ini adalah hotel kecil dan terjangkau dengan pantai Maladewa. Terletak lebih dekat dibandingkan yang lain ke cagar alam utama di daerah ini. Ke selatan, sepanjang pantai Teluk Sharmeluli, pantai Kankorab, cagar alam Kulan dan Pulau Hamata dan sekitarnya, kita akan menyelam untuk mencari penyu di teluk. Abu Dabab, jalan-jalan di kota Mars Alam dan Port Ghalib, dan safari dimulai tepat di depan hotel di Blue. Kita bisa memesan tur langsung di resepsi dari pemandu hotel. Dia mewakili operator tur join up, jadi semuanya dengan resmi. Secara singkat tentang harga, cagar alam Kulan harganya $50, Pulau Hamata $70, dan safari motor $45 per orang. Hari ini banyak tugas, jadi kita minum kopi, mengambil paket makanan telah disiapkan untuk kita, dan memuatnya ke dalam jeep. Kita sudah mengoleskan krim di jalan. Jarak ke Marsa Alam cukup jauh, dan sekarang kita harus berkendara hampir 100 km ke selatan menuju Sudan. Pemandangan Mars di sekeliling, bagi saya ini sudah menjadi tur, tetapi yang paling menarik selalu adalah sesuatu yang sebenarnya. Misalnya unta-unta yang sedang merumput dengan tenang ini tidak ada siapkan untuk bertemu dengan para turis. Bagi orang Mesir ini seperti bertemu dengan anjing, tentu meminta untuk berhenti. Cagar alam Kulan bahkan terlihat keren dari luar angkasa penuh dengan terumbu karang dan pulau-pulau. Dekat sini semuanya terlihat lebih mengesankan. Dan sekarang hampir tidak ada orang di sini. Selain kami hanya ada beberapa nelayan dan anak-anak. Seorang badui yang menyuguhkan kopi Sudan dan beberapa reporter. Toko souvenir kosong tanpa pemiliknya, toko souvenir. Oh, untuk setiap raja. Apa itu? Kamu tidak tertarik menyelam? Bahkan pemandu kami yakin bahwa tempat ini mirip dengan Maladewa. Sebenarnya dia salah mengira Maladewa dengan Moldova. Sebuah kesalahan yang cukup menyenangkan. Di sini, ini Moldova. Kedengarannya seperti Moldova. Ya, kami juga punya yang sama. Keindahan. Mau di mana, Digi? Semua hidup seperti di tepi pantai, di mana kepiting menggali kota mereka sendiri. Dalam air, sulit untuk tidak menginjak seseorang. Sungguh sangat indah dan menakjubkan, tidak tertahankan. Di sini, semuanya merayap. Dia sangat lembut, benar-benar luar biasa, dan dia tersenyum dengan lembut. Di bawah setiap batu hampir selalu ada makhluk seperti ini. Kami pikir ini adalah bintang laut, seperti starfish, tapi seorang Jerman yang lewat bilang, dalam bahasa Jerman itu disebut ular bintang. Apa yang di tanganmu? Mana? Ini adalah warisan nasional Mesir. Pohon-pohon ini, di mana saya mengambil foto-foto tropis diri saya, ternyata disebut bakau dan dapat menghilangkan garam dari air laut. Mereka menyegarkan air jadi air apa yang dimaksud. Sekarang sini air tawar. Itu tidak tawar. Oh, itu tidak tawar. Dia tidak seperti itu. Di sini tinggal orang-orang Malang dari suku Ababda. Ini adalah tempat mereka, Taman Nasional Taman Burung. Di sini banyak bangau, ada juga yang hitam. Beragam burung bisa ditemukan. Di sini jalannya melintas. Halo, terima kasih sekali lagi. Ini mungkin burung yang sama yang terbang pergi dari kita saat musim dingin. Mereka terbang ke arah sini kan? Dan di mana tempat terbaik untuk menangkap dugong? Kita pergi setiap teluk. Tapi kita harus beruntung.
Pada tanda ini, administrasi cagar alam meminta untuk tidak membunuh siapapun yang pada dasarnya tidak menghalangi penduduk desa sekitar, termasuk anak-anak, untuk memancing di sini. Nah, sebenarnya saya sedang mencari ikan, sedang mencari ikan yang besar dan segar. Mereka berburu penghuni laut, anak-anak laki-laki itu menggunakan tangan kosong dan tongkat, apa yang tidak mengejutkan. Tepat di depan kita, ada ikan pari yang melintas, dan di sini ada kepiting yang sedang berjemur, dan sebenarnya semuanya dipenuhi dengan berbagai makanan lezat. Setelah menangkap beberapa dari mereka, pemuda Mesir bersenang-senang. Mereka melompat dari batu karang ke dalam air, menarik satu sama lain di perairan dangkal, dan bermain dengan tong yang dipasang roda. Perhatikan, tidak ada satupun gadget yang terhubung ke Wi-Fi. Seperti di masa kecilku. Hanya di tepi laut. Tonia setelah sampai di Maladewa melupakan segalanya dan menari. Ini tentu saja di sela-sela sesi foto. Perlu dikatakan bahwa ruang di ponsel sudah habis hanya untuk foto burung bangau. Saya hanya dalam posisi yang santai. Dari peradaban, di pantai hanya ada tenda Beduin. Sangat sederhana, dengan karpet yang mirip dengan yang ada di Moldova, tapi sulit untuk mengusir kami dari sini. Sebagian karena kopi Sudan yang sangat terkenal yang disajikan oleh Beduin lokal. Untuk kesehatan Dorcho yang benar-benar sangat enak sekali. Sangat. Dan kuat. Ya, yang ini kekuatannya sedang saja ya. Apalagi Ya, kita ambil paspor mereka. Jajahe adalah gembala. Nanti kita akan mengunjungi suku Badui, tapi kami butuh laporan tersendiri mengenai hal ini, jadi berlanggananlah akan segera ditayangkan di saluran ini. Kita berpindah ke teluk lain di pantai Hanchore Bay. Di sini orang datang tidak hanya untuk berjemur atau berbaring di salah satu gazebo kayu, tetapi juga untuk melihat hewan laut besar yang tinggal di sini. Kami datang ke sini karena ada manatee, penyu, dan siapa lagi? Oh, ada juga dolphinaris. Dan manatee adalah yang paling penting jika sangat indah. Ayo kita pergi. Sementara itu, kita hanya akan berlari mengejar kepiting karena menyelam akan kita lakukan nanti dan di tempat lain. Ini dia. Bro, apakah dia menggigit? Saya lelah membicarakan air biru, tapi kita tidak bisa terbiasa dengan itu. Warna itu benar-benar sangat cantik sekali. lain kali aku mewarnai rambut warna seperti ini. Lihat, ada terumbu karang di sana. Semua benda yang sangat berwarna-warni di bawah laut ini sangat menggoda. Jadi kita pergi dengan perlahan dan hati-hati ke basis penyelam di Hotel Malik Resort di Teluk Abu Dabab. Di Hotel Malike, kami juga tinggal dan sering mampir sejenak ke pusat penyelaman hanya untuk minum kopi. Nah, ini dia instruktur saya, orang Jerman, Stefan. Nanti dia akan tertawa lelucon saya tentang Stefan Chelmer dan petualangan kakek saya di Berlin. Tapi sekarang dia sangat serius dan bertanggung jawab menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat selam. Di dinding ada sebuah peta teluk, jadwal, dan juga ramalan cuaca serta angin. Lihat kalendernya semua kuning dan oranye, padahal kita butuh yang hijau. Jadi kita tak menunggu. Sebelumnya saya hanya menyelam 2 kali di Sharm El Sheikh selama 10 menit dan itu sudah 5 tahun yang lalu. Saya bahkan lupa bagaimana cara mengancingkan resleting di kostum. Musim dingin kesulit. Sepertinya saya adalah yang paling baru di sini dan saya hanya pernah menyelam dengan alat selam 2 kali sebelumnya. Sekarang kita akan berenang saja sampai oksigen ditabung habis dan itu kurang lebih 1 jam. Di sini Stefan mengambil beban tambahan dan kita akan mulai menyelam. Saya harap kita bisa bertemu lagi. Saya harap kita mungkin saja beruntung. Ya, 50-50. Menyelam adalah cara yang keren untuk sedikit menjauh dari kenyataan. Keheningan, adrenalin, dan tanpa bobot. Saya rasa para astronot merasakan hal yang kurang lebih sama, tapi selama Stefan tenang, saya juga tenang. Saya ingat dengan cepat cara mengeluarkan air dari masker dan meminta instruktur untuk menambahkan beban kepada saya.
Kura-kura ditemukan sangat cepat, sekitar 100 meter dari pantai. Mereka tinggal di sini secara permanen dan sering menjadi transportasi bagi ikan-ikan penghisap. Ikan-ikan ini tidak terlalu suka berenang sendiri dan biasanya menempel pada kura-kura, dugong, dan pengangkut murah lainnya. Seperti yang saya pahami kemudian saya beruntung bisa melihat ikan pari harimau. Saya langsung melihat beberapa, tapi dugong di teluk ini adalah hal yang langka. Untuk melihat mereka dibawa ke sebelah. Itu instruktur saya yang mengambil foto ini. Di sini juga ada ikan-ikan yang sangat aneh. Saya tidak akan menyadarinya, tapi mata tajam Stefan melihat bahwa pasir ini bergerak aneh. Dengan mata lainnya, instruktur mengawasi alat-alatnya. Mereka baik-baik saja, tapi saya harus milik sendiri. Pikir Stefan saya bodoh dan tidak seharusnya menyentuh ikan-ikan. Kembali ke pantai kami berjalan sepanjang terumbu mana kehidupan berwarna-warni selalu ramai. Oh serius? Hanya 2 kali? Iya serius, iya saya tidak percaya. Terima kasih, itu sangat menyenangkan. Sangat keren. Pertama kali saya berada di bawah air. Kami berenang selama 1 jam. Kami melihat banyak hal. Di Valona sangat mudah. Ingin berlari dan melakukan aerobik. Aku tidak menjadi masalah bagi siapapun karena aku selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dan memastikan bahwa semua orang merasa nyaman dan dihargai. Tapi sama sekali hari ini sekarang juga tidak. Hari ini saya bahkan diberikan sertifikat. Ini untuk pemula, tapi di Moldova ada sedikit spesialis bersertifikat seperti ini. Jadi saya akan mencoba memanfaatkan dokumen ini sebaik mungkin di danau-danau kita. Saatnya pergi safari. Dalam perjalanan, kami singgah di kota Marsa Alam. Dia sekarang berada di tahap awal pengembangan dan baru saja dibangun. Yang pertama di daerah ini belum dibuka karena pandemi katanya. Para turis bisa berjalan-jalan di toko-toko, di mana kami membeli alat kopi dan melihat masjid di dekatnya, anak-anak bermain di kerikil, jalanan membentang di sepanjang laut, dan dari jendela terus terlihat teluk-teluk biru. Kami pergi ke mereka. Di tepi pantai hanya ada beberapa orang dan tenda beduin yang kosong. Teluk yang terkenal, orang-orang datang ke sini meskipun tidak ada infrastruktur sama sekali. Hanya pasir, bersih, lembut, serta teluk sangat biru. Di safari, ini bukan sekadar berkendara di atas quad bike. Kegiatan ini cepat membosankan, tapi berkendara di padang pasir dan melihat pemandangan seperti di Mars tanpa harus terbang ke planet lain. Tepat sekali. Hal utama adalah membawa air ke planet merah. Ada masalah itu. Bayangkan seberapa panjang akar pohon-pohon ini harus untuk mencapainya. Setelah mendaki salah satu puncak, saya menyadari bahwa Afrika bukan hanya pasir, tetapi juga gunung-gunung yang tak berujung, yang terdiri dari berbagai jenis batu. Mustafa nih, ya gunung-gunung ini disebut apa? Sibushka, Laut Merah. Pondok Laut Merah. Sibushka, suasana Laut Merah. Ini adalah terumbu karang. Dan di sini di bawah kaki kita ada garam. Ya, ada juga granit di suatu tempat. Ini yang hitam. Ini bukan garam. Mustafa bilang ini garam tapi bukan. Tidak asin sekali. Sepertinya granit. Sambil melintasi pegunungan dengan quad bike, kami tiba di tempat perhentian para Beduin. Sekarang di rumah tidak ada siapa-siapa, kecuali kepala unta. Tapi di musim puncak, di sini ramai dan meriah. Seperti ini. Saya mengerti sebelum pandemi di sini ramai orang. Semua penuh. Sekarang hanya kita. Hai. Tidak ada pemiliknya.
Jika ingin bersenang-senang di malam hari di luar hotel, itu adalah Portugal. Resort kecil, tetapi modern dan bahkan sangat mewah yang nyaman. Perumahan dan hotel elit, yacht mahal, dan tepi laut yang menyenangkan dengan tempat shisha, kafe, dan klub malam. Kita sedang menonton pertunjukan dari lantai 2 yang bersandar di pelabuhan Batiskaf. Apa Batiskaf ini dibuat di Mesir? Wow, ini adalah pelabuhan yang sangat keren. Siang hari mereka membawa turis ke Rief dan malam hari berfungsi sebagai restoran dan semacam museum di mana kita bisa mencoba pakaian para Firaun dan duduk di atas takhta. Atau kamu begitu berat badannya? Ya. Orang Mesir yang paling tampan. Sapi. Siapa membawakan saya bir? Begitu banyak budak ada kerjaan. Di toko-toko di Port Galip semuanya dijual mulai dari berbagai patung dewa-dewa Mesir. Untuk ikon ortodoks dengan sangat kebetulan saya berhasil mendapatkan halia dari penjual lokal flakon Duch. Tentu saja bukan untuk saya tapi untuk Tony. Ya, kota yang sangat bagus, indah. Ya, Moldova adalah kota yang indah. Di sini kita punya sedikit Moldova, sangat sedikit Moldova. Di Sharm El Sheikh sangat banyak. Senang sekali selamat datang di Marsa Alam. Ini adalah kota yang sangat indah, Barcelona. Saya pernah ke Sharm El Sheikh, banyak sekali Moldova sangat-sangat bagus, tawar-menawar. Nah, saya suka seperti ini. Kami membeli banyak, kami melambaikan tangan, Lyubka, dan selalu terima kasih. Saya sekarang sedang memilih hadiah yang bagus untukmu. Ini tokoku, saya ingin memberimu aroma yang enak. Parfum apa yang kamu lahirkan? Namanya Crazy Love. Ini seperti feromon, aroma feromon, ya fremon ya. Dan begitu banyak yang datang seperti... Apakah ada feromon yang bisa mengusir? Ada sejenis feromon. Siapa yang menelepon? Ayo sebentar tangan tolong coba. Sebentar. Terima kasih banyak sekali dan saya dipanggil... Abraham tetap harus membayar. Mempromosikan Instagram penjual, hari yang sangatlah padat dan menantang di selatan Mesir ini belum berakhir. Berlangganan saluran dan kunjungi Instagram, karena ini adalah sebuah perjalanan masih berlanjut.